Khadijah juga kali ini banyak yang mintain foto, siapa ikutan lah gitu kali ya. Niat ke Mesir supaya fokus belajar. Kayak minta foto ya orang Indonesia aja. Tahu-tahu gara-gara saya Mesir sampai kemarin pulang naik pesawat pramugara orang Arab. Dia minta foto juga. Oh ya ampun. Kamu tahu saya dari mana? Kan kamu main sinetron Arab itu. Oh iya, oke. Ya, tak terasa setahun sudah Oki dan anak-anak melewatkan hari-hari yang penuh cerita di Mesir. Dan liburan di musim panas ini untuk pertama kalinya, anak-anak akhirnya bisa pulang liburan ke Indonesia. Wah, seperti apa ya cerita seru mereka ketika akhirnya bisa pulkam kali ini? Katanya jadi siswa internasional di Mesir. Coba dong Khadijah, hari-hari komunikasi di sekolah seperti apa sih? Khadijah baru berapa hari di Indonesia? Baru 2 hari. Baru 2 hari. Rombes selalu jadi yang pertama. Capek nggak Khadijah? Lumayan. Lumayan. Kamu pertama kali sampai lagi di Indonesia, apa duluan yang kamu cari? Teman-teman. Oh, teman-teman yang dicari. Kalau makanan ada nggak sih yang kamu kangenin? Ada. Ada apa? Mie goreng. Mie goreng. Boleh dong, aku pengen denger. Bagaimana juga? Perkenalan diri. Assalamualaikum, ismi Khadijah wa ana umri 9 sanawat wa ana adrus fi Salahuddin International School wa ana askun fi Haysabia Nah, wa ana uhib al'ab kuratul qadam wa al'ab fursiyya. anti tahfadz Quran Aidan ya Khadijah? Aywa ana uhibbu suratul Ma'arij. Ma'arij. Oke, terjemahannya ada. Perkenalan diri ya. Khadijah? Artinya nama saya Khadijah dan umur saya 9 tahun. Saya tinggal di Haysabia dan Mesir. di Mesir dan saya suka main bola dan berkuda. Oh. Wow, keren Khadijah. Pemirsa, selain untuk memperdalam Al-Quran pastinya, jangan salah bahwa bahasa Arab termasuk bahasa internasional loh ya. Menjadi bahasa resmi PBB selain bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol. Jadi belajar dan menguasainya sesuatu banget deh. Tetapi bisa sampai lancar seperti ini, berikut bisa menyesuaikan diri. Oki Stiana Dewi dan anak-anak harus belajar berdarah-darah, bahkan hingga saat ini. Boleh mulai dikenal dan banyak yang minta foto, namun hampir 75% hidup sang ustazah ini didedikasikan untuk belajar. Bahkan hingga muntah-muntah dan masuk rumah sakit. Hidupku memang di Mesir selalu belajar. Dengan 4 anak yang harus diajarin juga belajarnya. Anak-anak akhirnya terbawa suasana belajar jadinya. Jadi Ibu gimana pola hidup? Pola hidup. Uma ngapain di Mesir? Belajar terus Belajarnya sampai jam berapa? sampai malam. Sampai malam. Biar pas tidurnya 3 jam atau 4 jam doang. Aku jadi malu sama diriku sendiri ya. Ya ampun. Segitunya. Emang kamu di sekolahmu juga kayak gitu belajarnya? Nggak terlalu. Oh nggak terlalu ya, Uma aja yang begitu ya Pak? Banyak loh orang-orang yang termasuk aku ketika menghadapi ujian pada akhirnya bukan grogi Iya, apa ya, agak muntah mual. Oh, stres ya. Masuk rumah sakit, infus. Berapa Biasanya kali? 2 kali. Masuk rumah sakit, infus 2 kali. Gitu. Jadi ya banyak hal-hal kayak gitu, tapi akhirnya ya dinikmati aja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, tidak ada makan siang gratis pemirsa ya. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk sebuah hasil atau prestasi. Di samping perjuangan yang tidak mudah itu, Oki juga harus menjadi ibu yang menguatkan keempat anaknya. Nah, saking sibuknya sang ibu, anak-anak sampai protes loh. Untung banyak taman, sehingga anak-anak bisa bermain dan bahkan menyalurkan bakat mereka. Bicara soal anak-anak, PR besar Oki dan sang suami adalah si bungsu Sulaiman. Sulaiman diketahui berjuang melawan Prader-Willi Syndrome atau PWS, sebuah penyakit langka yang disebabkan oleh gangguan pada kromosom. Hal ini membuat Oki harus bolak-balik Mesir Indonesia untuk pengobatan sang putra tercinta. Kalau Sulaiman sekarang tinggal terapi bicara aja, bicara, tapi di Mesir nggak bisa karena kan semuanya berbahasa Arab atau berbahasa Inggris. Jadi di Mesir kita sekolahin sekolah TK biasa aja. Oh, sekolah TK biasa. Tapi suntik tetap tiap hari. Suntik tuh suntik apa sih? Suntik growth hormone namanya. Jadi oke. karena ada Prader-Willi Syndrome membuat produksi hormon pertumbuhannya nggak seperti anak-anak yang lainnya. Jadi kita harus suntik dari luar. Kayak suntik insulin sebenarnya. Suntik di luar setiap hari untuk dia bisa bertumbuh. Gitu. Karena kalau nggak kakinya kecil, tangannya kecil gitu. Nggak bertumbuh. Nah itu banyak anak-anak yang pada akhirnya seperti itu. Oke, jadi itu terapinya kalau untuk pengobatannya 3 gitu ya? bulan sekali ambil darah, periksa ke berbagai macam dokter di RSCM kemarin. Jadi dia harus pulang 3 bulan sekali ke Indonesia untuk berobat ke berbagai macam dokter itu. Follow up. Oh, jadi itu agendanya di Indonesia Iya, ya? pulang ke Indonesia itu untuk pengobatan. Pulang ke Indonesia sebenarnya selain karena dalam rangka liburan,
pulang ke Indonesia juga dalam rangka pengobatan Sulaiman. Sulaiman itu anak saya yang keempat. Sulaiman ada Prader-Willi syndrome. Jadi Sulaiman itu memang setiap 3 bulan sekali dia harus ambil darah dan kemudian periksa darahnya dan periksa ke 4 dokter ya secara rutin. Jadi tadi kemarin itu ketika mendarat sehari setelahnya kita langsung ke rumah sakit ngecek keadaan anak-anak semuanya, khususnya Sulaiman, dan dilanjutkan pengobatannya di Indonesia seperti itu. Sudah melewati setahun yang hiruk pikuknya tidak karuan, begitu kembali untuk liburan, jadwal safari dakwah sudah menunggu. Waduh, istirahat dulu napa bun? Jika di situasi yang sama, kebanyakan orang mungkin memilih istirahat saja, tidak bagi OSD yang menjadikan dakwah sebagai nafas kehidupannya. Salut deh sama ustazah selebriti satu ini. Alhamdulillah baru 2 hari yang lalu pulang ke Indonesia dan insya Allah rencananya di Indonesia selama 2 bulan aja di liburan musim panas ini. Anak-anak juga semuanya libur sekolah, jadi saya juga libur kuliah, jadi kita pulang ke Indonesia. Tapi di Indonesia memang udah full kegiatan, ada jadwal safari dakwah dan sebagainya. Jadi bagi saya Indonesia tempat saya mengabdi, tempat saya berceramah gitu ya. Di Mesir tempat saya menuntut ilmu gitu. Ya mungkin jadi anak-anaknya Okky Setiana Dewi sedikit aduh kangen mama di mana atau apapun itu. Tapi kalau nanti anak-anak udah besar, jejak digital semuanya ada, anak-anak akan melihat apa sang ibu lakukan. Pasti anak-anak semua bangga sekali sama Okky. Setuju, kita aja bangga banget loh ngeliat Kak Okky. Thank you banget for the inspiration ya, karena nggak pernah berhenti untuk belajar loh.